Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hari ini Mbah Wira memiliki waktu luang. Apabila biasanya jam-jam segini ini Mbah Wira melayani pemahar Trawangan, maka hari ini alhamdulillah seluruh kegiatan Trawangan sudah saya selesaikan tadi malam. Kemudian hari ini sengaja Mbah Wira tidak melakukan promosi sehingga memang benar-benar ada waktu untuk istirahat. Terkadang ya, permasalahan utama dari seorang praktisi itu adalah susah menata waktu. Karena memang seluruh waktunya itu habis digunakan untuk memikirkan masalah klien. Dalam satu hari itu setidaknya 20 klien curhat ke Mbah Wira mengenai 20 masalah yang berbeda, dan Mbah Wira dituntut untuk memberi solusi atas 20 permasalahan mereka tadi. Dan itu benar-benar menyita waktu, tenaga, pikiran ya. Kadang kalau kita nggak menyempatkan, makan pun nggak sempat. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena selain melayani jasa supranatural, Mbah Wira juga punya pekerjaan tetap sebagai abdi negara, yang mana sekarang ini sedang sibuk-sibuknya akibat adanya corona. Menyiapkan bansos ya, belum lagi menyiapkan administratif yang lain dan lain sebagainya, sehingga yaitu tadi dalam satu hari itu minimal jam 12:30 malam Mbah Wira baru bisa istirahat karena saking banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan dalam satu hari. Itulah ya tantangan seorang praktisi supranatural. Oleh karena itu biasanya kalau pemahar-pemahar ini ngechat Mbah Wira ya, Assalamualaikum Mbah, kayak gitu, langsung pasti saya jawab Waalaikumsalam, silahkan langsung saja, ada apa, to the point. Kenapa? Karena untuk menghemat waktu ya, karena itu tadi ya, semata-mata saking banyaknya masalah yang harus diselesaikan, harus dicarikan solusinya. Oke, hari ini ya mumpung ada waktu luang, Mbah Wira ingin menjawab salah satu pertanyaan dari pemahar Mbah Wira yang berasal dari Singapura. Memang pemahar-pemahar itu selalu saya edukasi ya, supaya apa? Supaya mereka itu wawasannya bertambah, jadi tidak stagnan di situ-situ saja. Supaya apa? Supaya pemahar itu makin cerdas, sehingga pemahar itu mohon maaf ya, tidak mudah jadi korban penipuan. Mbah Wira sendiri gimana mau nipu? Mbah Wira ini tugasnya mencerdaskan anak bangsa, kan gitu. Jadi supaya apa? Supaya cerdas. Kalau udah cerdas nggak ketipu, kalau nggak ketipu ya selamat gitu loh. Karena sekarang ini 2020 banyak sekali pemahar-pemahar yang curhat ke Mbah Wira itu bahwa mereka telah mahar jutaan, ada yang puluhan juta, ujung-ujungnya zong, ujung-ujungnya ditipu, ujung-ujungnya duit ya, oleh praktisi-praktisi gadungan, oknum ya, oknum gadungan, oknum yang kurang bertanggung jawab, sehingga akhirnya nama praktisi supranatural itu menjadi jelek. Ya, itu saya memahami ya, orang-orang yang tanya alamatnya di mana Mbah, itu saya sebenarnya paling malas jawab. Paling malas. Kenapa? Karena saya tuh nggak mau didatengin ke rumah ya, saya tuh setiap harinya tuh untuk bekerja di dunianya itu udah menghabiskan banyak waktu. Kalau saya menerima tamu di rumah, itu saya benar-benar nggak akan tidur 24 jam itu. Karena dengan tidak membuka alamat rumah aja, dalam setiap hari Mbah Wira tuh jam 12:30 baru bisa istirahat, karena banyaknya yang konsultasi melalui online. Apalagi kalau Mbah Wira nerima tamu, itu benar-benar nggak akan istirahat. Dan itu udah pernah saya lakukan dulu ketika awal-awal saya membuka alamat, kemudian tamu itu datang ke rumah. Jadi setelah saya pulang kantor, mereka baru datang ya, jam 5 habis maghrib, kadang itu sampai jam 10, sampai jam 11 malam belum pulang. Nanti tengah malam baru pulang lah, tengah malam Mbah Wira baru balesin yang konsultasi via online. Itu sampai subuh belum selesai itu nanti. Kayak gitu ya. Jadi mohon pengertiannya, Mbah Wira juga punya kehidupan. Jadi alamat itu selalu saya tutup. Nah, ironisnya mereka yang tidak mengantongi alamat Mbah Wira itu mengira Mbah Wira tipu-tipu. Ya nggak apa-apa. Supra itu jodoh-jodohan. Jadi kalau Anda masih menganggap saya penipu, ya berarti belum jodoh dengan saya. Gitu aja. Ya, saya nggak mau pusing. Ya, melayani pemahar tuh duitnya berapa sih? Ya, kalau sampai saya nggak istirahat, kemudian kecapean, sakit dan sebagainya, yang rugi saya sendiri. Kayak gitu. Jadi kalau buat saya, Anda tanya alamat saya, kemudian saya merahasiakan, saya nggak mau ngasih tahu, kemudian Anda nggak percaya dengan saya, Anda menganggap Mbah Wira tipu-tipu, ya nggak masalah, itu hak Anda. Yang jelas hal itu saya lakukan demi melindungi saya sendiri supaya saya punya waktu untuk istirahat.
kayak gitu ya. Jadi itu alasannya. Nah oke. Video ini saya buat sebagai wadah edukasi ya, dan itu gratis, bisa Anda akses gratis di channel YouTube Jejak Mistis ya. Oleh karena itu kami minta ya agar kami semangat terus membuat konten, terus membuat membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka jangan lupa subscribe. Kalau memang bagus tolong di like ya. Kalau memang bermanfaat tolong di share. Agar apa? Agar kami semangat, agar kami senang ya terus membuat konten-konten untuk Anda semua kayak gitu. Oke, dalam video nanti akan ada screenshot percakapan ya. Jadi pertanyaannya akan saya screenshot di video, kemudian saya beri nomor telepon. Itu adalah nomor telepon Mbah Wira. Di salah satu video Mbah Wira itu ada yang bertanya, "Mbah, minta nomor WA-nya." Itu pertanyaan kalau menurut saya kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena di semua video Mbah Wira itu pasti saya cantumkan nomor telepon. Padepokan Sengkelat ya 08533 0-nya 4 kali 442. Itu nomor telepon ya, itu bukan nomor togel. Ya, itu nomor telepon, bukan subtitle, bukan subtitlenya video. Jadi tolong kalau ada video itu ya ditonton. Nah, ditonton. Kalau ada deskripsinya, diklik, dibuka. Karena dalam deskripsi itu ada informasi yang tidak Anda peroleh di video. Di video sendiri sudah saya cantumkan nomor telepon, gitu di komentar masih tanya, "Mbah, minta nomor WA-nya." Loh lah, emang yang saya tulis di video itu apa? Subtitle kah? Kayak gitu. Jadi kadang saya bertanya-tanya, ini gimana sih pemahari ini maunya kayak gitu ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Jadi ada pertanyaan. Kita jawab dulu dari pertanyaan yang kedua ya. Bisakah seseorang itu memiliki 2 azimat berkhodam? Contohnya khodam A untuk proteksi diri dan khodam B untuk proteksi keluarga. Mohon penjelasannya. Jawabannya sangat amat bisa ya. Jawabannya sangat amat bisa. Seorang manusia itu bisa memiliki azimat itu sampai unlimited, tergantung kekuatan tubuhnya. Selama tubuhnya masih kuat, maka dia bisa menambah jumlah khodam ya, ataupun jumlah azimat yang dimiliki. Itu ibaratnya kayak gini. Pertanyaan ini tuh sama seperti gini, "Mbah, bisa nggak manusia itu membawa 2 karung beras? 1 karung beras untuk dirinya, 1 karung beras lagi untuk dimakan keluarganya?" Jawabannya sangat bisa. Sangat bisa. Mau berpuluh-puluh karung pun bisa. Kan tergantung ukuran karungnya. Kalau karungnya itu ukurannya ya 1 cm persegi, ya itu mau bawa 1000 karung pun kuat kan gitu. Kalau karungnya ukuran beras 5 kilo, mau 10 karung pun kuat kan gitu. Kalau karungnya ukuran 20 kilo, 1 karung lah, udah berat kan gitu. Jadi tergantung ukuran karungnya, mau seberapa banyak karung pun bisa manusia itu, asalkan kuat. Nah, kemudian muncul nih pertanyaan lanjutan, "Lah emang batasnya sampai berapa, Mbah?" Jawabannya tergantung orangnya, karena masing-masing orang tidak sama. Mungkin Mbah Wira ini kuat mengangkat beban karung sampai 50 kilo. Orang lain lagi cuma kuat 20 kilo. Ya. Kalau misal, ini kita berandai-andai, kalau misal 1 khodam itu bobotnya 1 kilo, maka Mbah Wira bisa mengangkat 50 khodam. Sedangkan orang lain yang cuma 20 kilo berarti dia cuma bisa ngangkat 20 khodam. Ada orang lain terlatih angkat-angkat ya, kuli panggul. Bisa ngangkat beban sampai 100 kilo, maka dia bisa ngangkut sampai 100 khodam kayak gitu. Jadi itu contoh atau perumpamaan ya. Jadi berapa batas maksimal khodam yang bisa dimiliki manusia? Maka jawabannya unlimited, tergantung orangnya gitu. Lalu gimana kita tahu bahwa khodam yang kita miliki itu sudah limit, sudah mencapai batasnya? Jawabannya ada pada badan. Kalau badan udah sering sakit-sakitan berarti itu udah limitnya. Tapi selama badan masih kuat, tidak terjadi apa-apa, tidak terasa apa-apa, maka itu masih, kalau orang Jawa bilang, los ora rewel kayak gitu. Jadi terus ditambah, nggak masalah. Itulah kenapa manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Karena dalam satu tubuh manusia itu bisa kemasukan sampai 10 jin sekaligus. Bahkan ada yang sampai 100 jin sekaligus. Kuat manusianya. Beda dengan jin, 1 jin nggak bisa kemasukan 10 manusia, nggak bisa. Nah kayak gitu ya, itulah hebatnya manusia dibanding dengan jin ya.
Khodam itu jin yang sudah ditundukkan. Jadi kalau kita bicara jin ya berarti itu yang dimaksud adalah khodam itu tadi ya, sama. Karena khodam adalah jin yang sudah ditundukkan kayak gitu. Ya, oke ya. Jadi itu untuk pertanyaan nomor 2. Jadi bisa nggak? Jawabannya bisa. Seberapa limitnya? Unlimited. Ya, tergantung kekuatan manusia tersebut. Saya limitnya 100 kilo, tapi saya pingin sampai 200 kilo. Gimana caranya? Caranya mudah. Cari guru, kemudian ngelmu, belajar, lanjutkan dengan tirakat. Itu nanti kapasitas diri Anda akan naik. Kalau orang Jawa bilang, wadah dirinya itu akan membesar. Semakin besar wadah diri, maka daya tampungnya semakin banyak. Semakin kecil wadah dirinya, maka daya tampungnya semakin sedikit. Mudah ya dipahami ya kalimatnya. Lalu gimana caranya memperbesar wadah diri? Dengan tirakat, dengan menempa diri sendiri. Apa itu tirakat? Tirakat adalah upaya untuk mengekang hawa nafsu, mengontrol hawa nafsu manusia dengan serangkaian kegiatan dan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kalau Islam ya puasa, ya. Kalau Hindu ya meditasi, kalau Buddha ya bertapa di bawah pohon Bodhi dan seterusnya. Jadi masing-masing agama nggak sama. Makanya ada orang yang berkata bahwa khodam yang paling ampuh itu adalah sejatinya khodam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, itu salah ya. Salahnya di mana? Ya kalau orang Islam punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau orang Hindu masa ya punya Allah? Kan ya enggak. Kayak gitu. Tuhan mereka berbeda. Jadi jangan bilang bahwa khodam yang paling kuat itu adalah khodam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya Allah itu siapa gitu. Beda agama, beda Allahnya. Jadi jangan disamaratakan kayak gitu. Nah ini sering Mbah Wira baca, sering Mbah Wira jumpai di sosial media bahwa katanya tirakat yang paling ampuh itulah tirakat mengenal sejatinya diri. Apa itu mengenal sejatinya diri? Sejatinya diri adalah manunggaling kawula ing Gusti. Lah itu kan prinsipnya Sesiti Jenar. Lah Sesiti Jenar yang punya orang Jawa. Gimana kalau itu yang belajar orang Afrika? Gimana kalau itu yang belajar orang Singapura? Gimana kalau itu yang belajar orang Australia? Nggak paham mereka manunggaling kawula ing Gusti. Gusti itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau orang Muslim. Kalau orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha lain lagi gustinya. Nah gitu loh ya. Jadi ya itulah ya bedanya praktisi supranatural yang pemikirannya sempit dan pemikirannya luas tuh ya seperti itu. Kadangkala mereka menggeneralisasikan semua itu harus sama dengan dirinya. Padahal tidak begitu. Mbah Wira punya murid tuh ratusan. Dalam setiap masing-masing murid itu tidak Mbah Wira cetak untuk menjadi Mbah Wira kedua. Dan ini sore tadi pun saya baru diingatkan kembali oleh guru saya, yaitu yang saya hormati Mbah Radit, ya Mbah Raditya Barusman dari Melati Ronce. Itu begitu, ya. Jadi prinsip guru saya adalah murid itu boleh berkembang sebagaimana bakat dan kemampuan dirinya. Tidak harus murid itu merupakan fotokopian gurunya, tidak. Guru saya ahli pengobatan, saya nggak bisa kalau ngobati orang. Saya bisanya bikin azimat, terawangan itu saya bisa. Gitu. Jadi tiap orang punya bakat yang berbeda-beda dan keliru kalau guru itu memaksakan muridnya harus sama persis dengan dirinya. Nggak bisa. Saya seperti ini, saya menyukai ibadah-ibadah ala al-hikmah. Murid-murid saya ada juga yang nggak menyukai ibadah ala al-hikmah, maunya praktis. Ya saya silakan untuk di Kejawen, saya silakan untuk di Wikan, saya silakan untuk macam-macam lah ya. Ya cabang supranatural ini kan banyak sekali dan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ada salah satu murid saya itu yang ngambil aliran kehinduan. Ya boleh, silahkan. Itu passionnya dia kok. Guru itu kan tinggal mendukung dan memfasilitasi. Dan gitu aja. Adapun masalah eksekusinya tergantung masing-masing orang. Dan ini perlu dipahami bahwa ketika guru itu masih memaksakan kehendak murid-muridnya agar sama seperti dirinya, agar sama menjadi seperti dirinya, agar menjadi fotokopian dirinya, nah itu berarti belum layak disebut dengan guru. Apalagi udah ngomong guru sejati, jadi guru aja belum bisa, gimana mau menemukan guru sejati? Karena guru sejati itu muncul setelah kita menjadi guru dan itu layak untuk menjadi guru gitu loh. Nah, oke, kita kembali ke pertanyaan ya. Materi hari ini agak berbobot ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apa beda antara khodam di azimat dan khodam yang diisi langsung ke dalam tubuh? Jadi pertanyaannya, apa bedanya khodam diisi ke benda, ke azimat,
dengan khodam yang langsung diisi ke tubuh. Karena memang sekarang ini Mbah Wira banyak yang menjumpai praktisi-praktisi yang menawarkan langsung pengisian ke tubuh dengan embel-embel praktis, tidak usah bawa azimat, praktis tidak usah repot kehilangan azimat, praktis tidak usah ribut bawa banyak azimat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa bedanya azimat ya, khodam yang diisikan ke azimat dengan khodam yang langsung diisikan ke badan? Nah, untuk menjawabnya nanti di sini ada 6 poin pembeda yang akan saya bahas. Kita yang ke poin pertama dulu ya. Azimat ya, apabila khodam itu berada di azimat, maka berarti khodam itu diisikan ke benda. Sedangkan kalau tubuh, maka berarti khodam itu langsung diisikan ke tubuh. Ya, itu dulu yang dipahami. Itu konsep dasarnya. Jadi kalau khodam itu di azimat, maka khodamnya diisikan ke benda. Sedangkan kalau di tubuh, maka berarti khodamnya langsung diisikan ke tubuh. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya adalah apabila khodam itu ada di benda, maka ketika kita ingin mengakses tuahnya, tinggal kita pakai. Sedangkan kalau kita sudah tidak membutuhkan tuahnya, tinggal kita taruh, tuahnya berhenti. Kayak gitu. Jelas ya? Karena itu benda. Kita butuh kita pakai, nggak butuh ya kita lepas. Sama seperti sepatu. Kita butuh ya kita pakai, kita mau tidur ya kita lepas. Selesai. Beda dengan kalau di tubuh, gimana kita mau melepasnya? Gimana mau kita memakainya? Dia langsung ada di tubuh. Jadi dia selalu always on, ada di dalam tubuh. Dan itu banyak kurangnya menurut Mbah Wira. Apa saja kurangnya? Nah, kita bahas. Yang pertama, misalnya saya sedang mendekati seorang wanita, maka saya membutuhkan azimat pengasihan. Saya butuh pengasihan, saya pakai azimat pengasihan. Ketika wanita tadi sudah saya dapatkan, maka cukup asihan saya butuhkan, saya taruh azimatnya. Selesai, tuah berhenti. Sedangkan kalau itu di badan, azimat pengasihan, wanita yang saya targetkan kena, tapi begitu sudah kena, tuah tetap berjalan. Akhirnya apa? Wanita-wanita yang lain terus kena. Sehingga akibatnya wanita yang pertama yang kita targetkan, yang kita cintai sesungguhnya, setelah kita nikahi akan cekcok. Kenapa cekcoknya? Karena banyak wanita-wanita lain yang mengincar diri kita sebagai efek dari tuah azimat pengasihan tadi. Itu contohnya. Terus, kalau kita menghadap pimpinan, tentunya kita butuh kewibawaan supaya pimpinan itu segan dengan kita, sehingga kita mau naik pangkat dirasa layak karena memang sudah dewasa dan matang. Tapi apa jadinya kalau azimat pengasihan, khodam pengasihan yang di badan tadi terus jalan? Kita tetap dianggap anak kecil karena imut, ya, childly, sehingga mau dinaikin pangkat, janganlah, dia masih kecil, belum waktunya. Akhirnya pangkat akan diberikan ke orang lain. Lagi, kalau kita memakai azimat, ya, kemudian siang, ya, pagi, siang, sore kita butuh untuk bekerja, katakan azimat kerezekian, maka kita pakai ya. Malam kita pengen istirahat, bisa kita taruh, selesai. Tapi kalau di badan, karena itu tadi di badan kan nggak bisa ditaruh, maka pagi, siang, malam, sore tetap ada di badan. Ketika malam ingin berhubungan seksual dengan istri, ya, kalau itu khodam ada di benda, tinggal kita taruh, selesai. Kita berhubungan badan, khodam nggak akan ikut campur. Tapi kalau khodam itu tadi nempel di badan, diisikan ke badan, ketika malam pengen berhubungan seksual dengan istri, maka si khodam masih nempel di badan dan dia ikut menikmati hubungan seksual kita. Akibatnya apa yang terjadi? Akan ada pencampuran benih-benih goib di dalam benih manusia. Sehingga kemudian kalau jadi anak, ya anaknya sifatnya ya kayak makhluk halus. Gampang kesurupan, gampang ketempelan, ya, aneh, tidak suka bersosial, sukanya menyepi di tengah hutan dan seterusnya. Kenapa? Karena kecampur dengan gen genetis dari makhluk halus tadi ketika berhubungan badan. Dan itu dimuat dalam Al-Quran, bahwasanya ketika kita mau jima atau berhubungan badan dengan istri, maka diharuskan berdoa, ada doanya. Supaya apa? Supaya setan tidak ikut menunggangi di situ. Nah, kalau setan ikut menunggangi, jadinya anak setan.
Tahu ya anak setan ya, setan kamu itu, dikasih tahu nggak nurut. Wah itu dulu bikinnya itu pasti ada kodam di dalam tubuhnya itu, makanya jadinya anak setan. Setan dikasih tahu nggak nurut, malah duitnya bapak dicolong, motor dijual, rumah digadaikan. Nah misalnya, itu kan itu tadi berhubungan badan, kodamnya masih nempel di badan. Ya, akhirnya apa yang terjadi ketika Anda berhubungan seksual dengan istri? Si kodam ikut urun sperma di situ, ikut urun benih di situ, sehingga pada akhirnya jadilah anak setan tadi. Nah itu loh ya, itu logika sederhana saja yang sebenarnya ketika orang mau merenung sedikit, oh iya benar juga ya gitu loh. Kalau di azimat ya seperti sepatu tadi, kita mau tidur sepatu kita lepas, selesai urusan. Tapi kalau dia nempel di badan, nggak bisa dilepas, nggak bisa dipakai, kita tidur sepatu tetap ikut tuh, kita berhubungan badan tetap ikut, kita mau mandi tetap ikut. Nah kayak gitu, mau aktivitas apapun tetap ikut, makan tetap ikut, kayak gitu. Dan itu banyak negatifnya kalau menurut saya pribadi. Saya nggak tahu lagi kalau menurut praktisi lain ya, karena tiap praktisi itu beda praktisi, beda gurunya, beda guru beda ilmunya, beda ilmu beda pemahamannya, beda pemahaman beda wawasannya, beda wawasan beda pengalamannya, beda pengalaman beda teorinya. Jadi silakan kalau praktisi lain mau berbeda silakan. Tapi karena ini tanyanya ke Mbah Wira, maka Mbah Wira jawab menurut wawasan Mbah Wira. Kayak gitu ya. Itulah nomor 1 bedanya khodam yang ada di benda dan khodam yang ada di tubuh. Bisa dilepas, bisa dipakai kalau di benda. Sedangkan kalau di tubuh terus kepakai. Kayak gitu. Kemudian pembeda yang kedua ya, khodam itu kan ada alamnya. Alamnya yaitu alam gaib. Begitu kita panggil, maka dia akan melintasi dimensi. Ya, dari dimensi gaib ke dimensi manusia, dari dimensi energi ke dimensi materi. Perpindahan jin dari alam energi ke alam materi, dari dimensi energi ke dimensi materi, dari alam gaib ke alam nyata, itu menimbulkan gesekan. Gesekan itulah yang kemudian memicu panas. Oleh karena itu ketika orang narik pusaka, seringkali pusaka yang barusan ditarik ya, karena ini melintasi dimensi, dari dimensi gaib diwujudkan ke dimensi materi, bendanya panas. Itulah kenapa kadang baru saja ditarik berasap, keluar cahaya, berpijar, menyala seperti benda yang dibakar. Kenapa? Karena memang tadi bergeraknya si gaib itu dari alam dimensi energi ke dimensi manusia atau ke dimensi materi itu bergesekan dan memicu panas. Oleh karena itu azimat-azimat berkhodam seringkali panas tiba-tiba. Kenapa kok dia bisa panas tiba-tiba? Karena ada perpindahan khodam dari alam gaib ke alam manusia, dari dimensi energi ke dimensi materi ya. Oleh karena itu benda itu kemudian dirawat dengan dikasih minyak. Supaya apa? Supaya bendanya tidak retak, supaya bendanya tidak pecah. Kalau itu menggunakan batu-batu, biasanya batunya pecah karena itu nggak kuat menampung panas. Oleh karena itu pakai batu mulia. Supaya apa? Supaya keras, tingkat kekerasannya tinggi, sehingga ketika ada gesekan energi perpindahan khodam dia nggak pecah. Kayak gitu. Atau pakai benda-benda mulia, emas, perak ya, yang dia bisa menyimpan energi dalam jumlah tinggi sehingga tidak gampang rusak, tidak gampang pecah. Itu kalau di benda. Bener nggak omongan Mbah Wira ini? Anda bisa renungkan sendiri yang punya azimat-azimat tuh. Oh iya bener, azimatku pernah suatu ketika tiba-tiba dipegang rasanya panas, rasanya dingin. Nah itu ada perpindahan energi tadi. Nah sekarang kalau bayangin ya, itu di badan. Ketika gaib tadi berpindah dari alam dimensi energi ke dimensi manusia, muncul panas. Yang panas badannya, bukan batunya. Ya. Yang panas badannya, tiba-tiba kita lagi di ruang ber-AC, tiba-tiba kita kepanasan. Tiba-tiba badan kerasa berat, pusing, mual, gigi kuning, bibir pecah-pecah dan susah buang air besar. Bayangin. Ya. Kalau gigi kuning, bibir pecah-pecah, susah air besarnya batu, ya silakan, batu kan nggak hidup. Ya, pecah ya nggak apa-apa, batunya pecah beli lagi, selesai. Tapi kalau itu di badan, bayangin. Akan ada oleng-oleng, sensasi oleng-oleng asoy, akan ada sensasi merinding-merinding disco. Itu kan tadi ada khodam yang dimasukkan ke badan. Ketika dia berpindah dimensi, badan yang kena dampaknya. Itulah kenapa Mbah Wira selalu menolak ya untuk pengisian ke badan. Ngisinya ke benda, jangan ke badan. Kenapa? Banyak negatifnya.
Itu menurut Mbah Wira pribadi. Kalau menurut praktisi lain beda, silahkan. Beda pendapat itu ya boleh-boleh saja. Karena perbedaan itu indah ya. Kan tiada yang salah dengan perbedaan. Kan gitu ya. Oke. Tadi yang kedua. Sekarang kita bicara poin yang ketiga. Perawatan dan pantangan. Suatu azimat berkhodam tentu ada perawatannya ya, atau yang disebut juga dengan offering ya. Bisa dibakarkan dupa, dikasih kembang setaman, dikasih kopi pahit ya, dan seterusnya. Kalau itu di benda gampang, bakarkan dupa, bendanya taruh di sebelah dupa, selesai. Nah kalau di badan gimana? Bakarkan dupa, kita yang hirup dupanya ya, karena khodam ada di dalam tubuh kita. Bengek, dikasih kembang setaman. Kalau itu di benda cukup kembang setaman taruh di meja, benda berkhodamnya taruh di dekat kembang setaman, selesai. Lah kalau di badan kita tidur ditaburi kembang setaman, wah itu manusia apa pizza itu kok ada taburan-taburan toppingnya, kan gitu. Nah, kalau dikasih kopi pahit ya cukup kopi pahit taruh di gelas, bendanya azimatnya taruh di sebelahnya kopi, selesai. Nah kalau itu khodamnya di badan, kopi pahitnya disiramkan ke badan, ya panas bro. Jadi banyak dampak negatifnya ketika khodam itu ada di badan ya. Belum lagi kalau khodam itu, mohon maaf ya, ada beberapa oknum ya yang nakal, yang mengisikan jin ke badan, kemudian jin tersebut menggerogoti energi si manusianya. Ada yang seperti itu, sehingga akhirnya manusianya itu gampang capek, gampang lelah, badannya kerasa berat, sudah tidur bangun masih capek. Coba Anda yang pernah melakukan pengisian ke badan, pernah nggak ngalami kayak gitu? Sudah malam tidur bangun tapi masih capek, capeknya itu nggak hilang setelah tidur. Nah itu kan itu tadi, khodam menggerogoti energi yang ada di dalam tubuh manusia akibat pengisian ke badan. Coba ngeri nggak tuh? Nah oleh karena itu Mbah Wira selalu menolak pengisian ke badan. Nah itu untuk perawatan. Sekarang kita bicara pantangan. Azimat berkhodam ada nggak pantangannya? Ada. Beberapa praktisi membuat pantangan untuk azimat-azimat yang dia buat. Contoh, gurunya Mbah Wira itu ketika membuat azimat ada pantangannya, yaitu apa? Ketika kita BAB, maka azimat itu jangan dipakai. Ketika kita BAB atau buang air besar atau buang tinja, maka azimat itu ditaruh dulu, dilepas. Kalau azimat itu berupa benda, kita mau BAB tinggal naruh, selesai, habis perkara. Berupa cincin mau BAB, kita taruh, selesai, habis perkara. Berupa kalung, ya kita lepas kalungnya, kita BAB, selesai, habis perkara. Tapi kalau itu di badan, gimana mau ngelepasnya? Kita BAB, dia ikut nongkrong di belakang kita. Kita kencing, dia ikut nongkrong di depan kita. Kita ML sama istri, dia ikut nunggangi, ya coba. Yang kadang orang itu nggak mikir sampai ke sana. Orang itu nggak mikir sampai dengan mudahnya aja, sama pengisian khodam macan putih ke dalam badan. Dia pikir kalau udah diisi macan putih udah jadi jawara. Padahal khodam macan putih juga tingkatannya macam-macam. Ada yang macan putih masih muda, ada yang macan putih setengah tua, ada yang macan putih tua, ada yang macan putih sangat tua atau legend. Kan begitu. Khodam itu seperti manusia. Ada yang muda, ada yang remaja, ada yang tua. Semakin tua usianya, semakin tinggi wawasannya, semakin banyak pengalamannya, kan gitu. Dia pikir kalau udah macan putih itu udah top of the top segala-galanya, udah macam kayak khodam dewa Zeus yang bisa mendatangkan petir dan sebagainya, udah kayak gitu. Nah, itulah pemula yang perlu diedukasi, perlu diberi wawasan sehingga dia menjadi pinter. Kalau sudah pinter nggak mudah dikibulin gitu loh ya. Kapan hari juga ada yang bertanya ke saya, Mbah kenapa orang-orang itu kok sukanya sama khodam macan putih? Ya nggak tahu, tanya orang-orang sana. Saya jawab gitu. Saya biasa aja kok sama khodam macan putih. Terus kenapa Mbah kalau orang-orang kok suka macan putih? Apakah kalau macan putih itu udah khodam yang paling kuat? Paling kuat dari yang terkuat dari yang paling kuat. Wah, bahasanya udah meli-meli. Khodam apa yang pilih tanding? Waduh, udah susah. Ya saya bilang jawabannya sama kayak begini. Kenapa tokoh laki-laki itu terobsesi sama wanita yang perawan? Padahal perawan sama enggak itu kan rasanya sama.
Yang penting itu kan bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya. Kadang orang wanita nggak perawan karena diperkosa, kadang wanita nggak perawan karena kecelakaan, kadang wanita nggak perawan karena habis jatuh sehingga himennya sobek dan sebagainya. Kenapa kalau laki-laki selalu menuntut wanita itu perawan, padahal laki-laki sendiri belum tentu perjaka. Sama dengan tadi, kenapa kok orang selalu mencari macan putih, kok nggak macan hitam, kok nggak macan loreng, kok nggak khodam yang lain. Padahal Mbah Wira ini dari segala macam jenis jin itu paling suka itu sama Om yang butuh jin sila. Itu jin andalannya Mbah Wira, bukan macan. Tapi kenapa kok orang-orang terobsesi banget sama dia? Itu tadi sama seperti bagaimana laki-laki itu sangat terobsesi sama perawan tadi. ML pertama kalau nggak berdarah dibilang nggak perawan, terobsesi dan obsesi yang salah gitu loh. Dan ironisnya banyak nih warga plus 62 atau netizen yang kayak gitu. Dan itu perlu diberi pencerahan supaya dia tidak tersesat terlalu lama. Nah, ya, tadi terkait dengan perawatan dan pantangan ya 3 dan 4. Nah, sekarang kita ke poin yang kelima. Ya, kita ke poin yang kelima. Kadangkala orang itu perlu bersosial. Entah itu pergi ke tempatnya dukun, pergi ke tempatnya praktisi ya, pergi ke tempatnya ulama, kiai, habaib dan lain sebagainya. Yang mana kadangkala mereka nggak suka ketika mereka kedatangan khodam dari luar. Ada loh yang punya pagar ya, pagar goib yang menetralisir semua goib yang ada pada benda. Jadi kalau Anda bawa benda berkhodam ke rumah habaib atau ke rumah ulama, ada loh mereka itu yang punya pagar sehingga benda-benda berkhodam yang dibawa masuk ke pagarnya itu tadi netral semuanya, jadi kosong semuanya. Ada yang seperti itu dan Mbah Wira punya pagar yang seperti itu. Untuk apa? Untuk menetralkan serangan-serangan orang yang nggak suka sama Mbah Wira. Jadi serangan-serangan itu kalau masuk ke dalam area rumahnya Mbah Wira kena pagar itu netral. Kayak gitu. Ya, jadi ada ilmu semacam itu tuh ada dan Mbah Wira punya gitu loh. Kenapa Mbah Wira bisa cerita? Karena Mbah Wira pernah mengalami. Karena pernah mengalami makanya bisa cerita. Karena Mbah Wira ini punya prinsip pantang membual sebelum mencoba. Nah kalau kita mau pergi ke tempat orang-orang yang seperti itu kemudian kita punya azimat berkhodam, mudah. Tinggal kita taruh di rumah nggak dipakai, selesai, habis urakara. Tapi kalau khodam itu diisikan ke badan, maka apa yang terjadi? Kejang-kejang di tempat pengajian. Bener itu. Dan Mbah Wira pernah tahu. Kejang-kejang badannya kelojotan seperti orang kesurupan. Karena memang itu tadi proses dikeluarkannya khodam dari badan seseorang. Karena kena pagernya itu tadi. Tapi kalau benda gampang, paling bendanya pecah, hilang, rusak, jatuh, goib, renyap, raib, ya, atau rusak, selesai. Benda yang kena. Tapi kalau itu di badan, emang mau badannya pecah, rusak, raib dan sebagainya karena khodamnya dicabut. Gitu loh, mikirnya itu sampai ke sana. Ya, mikirnya itu sampai ke sana. Bukan hanya sekedar sensasi sesaat, wih, badan saya ada khodamnya macan putih, keren. Bukan hanya kayak gitu. Khodam itu adalah upaya untuk mendewasakan kita dalam rangka mencapai hidup yang lebih baik, mencapai kualitas diri yang lebih baik, mencapai pribadi yang lebih baik. Bukan sekedar gaya-gayaan ditakuti punya khodam macan putih. Mbah Wira pernah punya mantan. Ya, pernah punya mantan orang Tulungagung. Karena mantan ya dia udah menikah dengan laki-laki lain. Kemudian dia cerita sama Mbah Wira bahwa suaminya itu kalau marah ngamuk. Ngamuknya itu gereng-gereng kayak harimau. Tidak hanya di sana, hobinya itu banting piring. Nah itu kenapa? Itu tadi jawabannya. Kemungkinan pada waktu masih muda dia pernah menelan kapsul, susuk loloh, gotri dan sebagainya yang berisi khodam macan. Akhirnya kalau ngamuk yang ngontrol macannya bukan manusianya. Jadi dia semacam kehilangan kesadaran. Akhirnya gereng-gereng ngamuk, bantingin piring, bantingin lainnya. Pada akhirnya merugikan diri sendiri. Bukan kok malah gaya. Kalau Anda masih STM, kebutuhannya hanya tawuran, silahkan Anda mengisi khodam ke badan. Biar gaya, biar ditakuti kan gitu. Biar disegani anak STM lain. Tapi kalau Anda sudah menikah, punya istri, punya anak, terus Anda ngamuk di rumah karena khodam macannya tadi sedang ngamuk ya, sedang dadi, anak istrimu kabur minta pulang ke rumah orang tua. Yang rugi siapa? Dirimu sendiri. Gitu loh bro. Jadi ayolah mari kita berpikir jauh ke depan.
tidak hanya kesenangan sesaat sekarang. Oke, itu poin yang kelima. Sekarang kita ke poin yang terakhir ya, poin yang keenam. Namanya manusia itu selalu menuai ya. Menuai apa? Barang siapa menabur angin maka dia akan menuai badai. Tapi barang siapa menabur padi maka dia akan memanen beras. Kita itu selalu memanen apa ya, akibat dari apa yang kita lakukan. Kalau kita nanam kebaikan ya kita akan panen kebaikan. Kalau kita nanam keburukan maka kita akan panen keburukan. Maka dari itu Mbak Wira selalu tekankan kepada murid-murid, selalu jelaskan kepada teman-teman semua, ayo mari kita berbuat yang baik, jangan kita berbuat yang buruk. Mari kita menanam kebaikan, jangan menanam keburukan. Kenapa? Karena kita berbuat baik aja lo masih dipaido orang, masih dicemooh orang. Apalagi kalau kita melakukan perbuatan yang buruk. Contoh, saya beri contoh. Ada corona, ya, masyarakat kemudian di PSBB, ya, di PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Akibatnya apa? Yang biasanya ngojek jadi nggak ngojek, yang biasanya dagang jadi nggak laku, ya. Jadi banyak pada akhirnya mereka itu mengalami kesulitan keuangan. Begitu kesulitan keuangan, teriak-teriak sama pemerintah. Wahai pemerintah, rakyatmu kelaparan, beri makanan. Oke, diberi makanan, bantuan sosial berupa beras. Begitu dikasih beras, sarden, indomie, minyak, susu, ngeluh lagi di sosial media. Masa bantuannya cuma mie sama minyak sama beras yang cukup 1 minggu. Nah, terus minggu berikutnya makan apa? Oke, itu dikasih bantuan ngeluh kayak gitu. Ya sudah, kita ganti bantuannya berupa uang. Ngambil langsung di pos, ya, kantor pos. Ngeluh lagi. Bantuan kok berupa uang, emang uang bisa dimakan? Gimana mau ngunyah duit? Ngeluh lagi. Ya sudah, kalau gitu bantuannya nggak dikasih. Ngeluh lagi. Masyarakat kelaparan kena corona kok gak dikasih bantuan. Pemerintah apa buta? Masyarakat di bawah kelaparan gak dikasih bantuan. Ya enak situ, pegawai negeri makan gaji tiap bulan, makan gaji buta, kerja gak kerja dibayar. Ngeluh lagi. Tadi dikasih sembako katanya kurang, dikasih duit katanya apa makan duit. Sekarang nggak dikasih bantuan, teriak-teriak. Ya sudah, bantuan tetap dikasih. Ngeluh lagi. Bantuan kok nggak tepat sasaran, orang kaya masih dikasih bantuan. Yang data itu siapa sih? Kok nggak adil? Lah, salah lagi. Jadi orang hidup itu selalu begitu. Apapun yang dilakukan, baik, buruk, benar, salah, tetap salah di mata orang lain. Memang pria itu nggak ada benernya di mata wanita. Ya enggak di mata wanita, di mata wanita pria juga sama salah. Apalagi seorang praktisi kayak saya gini, ada aja yang mencemooh, ada yang mencela. Saya berbuat baik salah, ngasih ilmu gratisan salah, katanya ilmu kok dibagi-bagi gratis, hilang pamornya. Ketika ilmu disuruh bayar salah lagi, katanya ilmu kok dijual. Ya sudah, ilmu nggak dijual, nggak usah bayar, tapi Anda kesini ya ke rumah saya, katanya jauh kok disuruh datang. Ya sudah, kita lewat online, katanya ilmu kok online, gak tatap muka kayak orang zaman dulu. Ya salah lagi. Pokoknya isinya itu salah semua. Ya, itu wajar. Nah, karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya luput, maka serang-serangan antar manusia itu sering terjadi. Si A gak senang sama si B, akhirnya diserang, dikirimi jin. Si B gak senang sama si C, akhirnya si C dikirimin santet. Si C nggak seneng sama si D, akhirnya si D dikirimin parcel goib. Si D naksir si E, ditolak, dikirimi juga yang namanya pelet. Jadi manusia itu seneng nggak seneng, cinta benci tetap dikirimi. Itu udah jadi kodrat manusia itu kayak gitu. Ya. Nah, kalau kita punya pagar, ya pagarnya berupa khodam, kemudian khodam itu dibenda, kemudian diserang, kalah mati. Maka khodamnya mati, yang rusak bendanya. Tapi kalau khodamnya di badan jadi pagar, diserang, kena khodamnya mati, manusianya pasti berimbas. Ya,
Paham ya? Jadi kalau security itu ada di pos satpam, maka ketika pos satpamnya dibom, ya security-nya mati, yang rusak pos satpamnya. Beda cerita kalau satpam itu ada di dalam rumah, ya security-nya dibom, rumahnya ikut hancur. Paham ya maksud saya ya? Jadi itulah kenapa Mbak Wira selalu menolak khodam itu di badan. Itu tadi kalau kita disantet sama orang, khodam jadi pagar, ya khodamnya kalah terus mati, yang rusak bendanya. Tapi kalau khodamnya di badan, khodamnya jadi pagar, khodamnya mati, pasti badannya juga ngimbas. Kayak gitu. Oke ya, itu tadi 6 ilustrasi kenapa Mbah Wira selalu menolak pengisian ke badan. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat. Kalaupun ada salahnya, sebelumnya saya mohon maaf. Kenapa? Karena itu tadi, manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Terima kasih ya. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Selamat malam, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.